tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Ya, maka jika kalian tidak mendapatkan air, ya, fatayammamu, bertayamumlah kalian, ya, sa'idan thayyiban, dengan sa'idan thayyiban, debu yang suci, ya, debu yang suci. Famsahu, ya, fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka usaplah. Jadi tayamum bahasanya enggak basuh sebab debu. Usap. Jadi apa sih perbedaan basuh sama usap? Kalau basuh kena semua. Kalau usap enggak. Maka yang tayamum, ya, begini aja. Jangan bukan begitu, ya mau gitu cuma begitu doang, ya. Nah, itu namanya usap bahasanya. Adapun mengusap dalam wudu itu yakni pala. Makanya pala nggak wajib basah seluruhnya. Pala nggak wajib basah seluruhnya. Sunnah basah, ya, mengusap seluruhnya sunnah, ya. Jadi kemarin kita bahas wudu, arti kita mau basahin depannya, kayak sampingnya, kayak tangannya, kayak belakangnya, sah tuh. Yang disebut kepala sah pokoknya, ya. Nah, bahasa usap selain kepala, yakni kuping. Kuping nih usap. Sebab kan kuping kita nggak gebior begini, tuh. Ya. Adapun yang namanya basuh kan seperti ini. Kalau pakai ini gayung atau pakai air keran. Ya, nah, jadi itu perbedaan, ya, jangan sampai ketukar. Ghusl ama al-mashu, mashun ama ghuslun. Jadi ghusl maknanya membasuh, mashun maknanya mengusap. Nah, ya. Jadi jika tidak mendapatkan air, maka bertayamum, atau ada satu keuzuran tersebab, yakni melakukan suatu perjalanan. Dan dalam hadis di mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Imran bin Husain radhiyallahu anhuma, ia berkata, "Kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa shalla bin nas wa idza huwa bi rajulin mu'tazil fa qala ma mana'aka an tusalli qala asabatni janabatun wa la ma'a qala 'alayka bis-sa'id fa innahu yakfika." Imran bin Husain meriwayatkan, kami pernah bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan. Kemudian beliau mengimami jamaah, ya. Kemudian ada seorang lelaki mu'tazil keluar dari jamaah, ya. Artinya dia nggak ikut berjamaah. Ini laki-laki nggak ikut berjamaah, mu'tazil, dia menyingkir. Ditanya oleh Nabi, "Ma mana'aka an tusalli?" Apa yang mencegahmu untuk melakukan salat? Ia berkata, "Asabatni janabah wala ma'a." Aku lagi berhadas besar dan aku tidak memperoleh air. Nah, hadas besar tidak memperoleh air. Maka qala, Nabi bersabda, "Alaika bis-sa'id fa innahu yakfika." Ya, atasmu debu. Maksudnya kau dapat bertayamum. Kau dapat bertayamum, maka tayamum itu yakfika, cukup bagimu. Tayamum dari hadas besar sama kayak tayamum dari hadas kecil. Bukan mentang-mentang hadas besar terus kita guling-gulingan. Hadas besar nih, jadi kita guling-gulingan di debu, bukan. Sama ya, muka, tangan, ya, seperti itu. Nah, jadi itu yang harus dipahami. Kemudian syarat yang kedua dari tayamum, wa dukhul waqti shalah, telah masuk waktu salat. Ini telah masuk waktu salat. Nah, karena berdasarkan dari riwayat Al-Imam Al-Bukhari, an Jabir radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, "Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran, fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falisalli." Wa inda Ahmad, "Aynama adrakatni as-shalah tamassahtu wa sallaitu."
dari Jabir, semoga Allah meridainya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dijadikan bagiku bumi ini sebagai masjid dan suci. Sebagai masjid, tempatnya dapat dipergunakan untuk melakukan sholat, gitu maksudnya. Ya, dapat dipergunakan untuk melakukan sholat. Ya tentu tempat-tempat yang memang suci, ya jauh dari najis dan bukan tempat yang kotor. Maka di mana saja seseorang dari umatku, ya, sholat mendapati ia, artinya sudah masuk waktu sholat, dia mendapatkan kewajiban tertaklif untuk beribadah sholat, falisoli, maka hendaknya dia sholat. Nah, di sini ya dalam riwayat Imam Ahmad lebih jelas lagi. Ainama adrakatni as-shalah, ainama adrakatni as-salatu tamassahtu wa shalaitu. Di mana saja sholat mendapati aku, ya, aku berada di suatu waktu sholat, tamassahtu, maka aku bertayamum, wa shalaitu, lalu aku sholat. Ini apa maknanya? Dua riwayat ini menunjukkan bahwasanya seseorang bertayamum dan melakukan sholat apabila tidak memperoleh air setelah masuknya waktu sholat. Kita pengen sholat zuhur, tayamumnya jangan setengah 12, gitu. Ntar udah azan zuhur, udah masuk zuhur, belum situ dulu tuh. Ya kalau kita lagi nggak ada air sama sekali, cari dulu, ya, seukuran cari, yakni ada nanti marhalahnya, ya, ukurannya. Setelah nggak memperoleh, baru. Nah, ketika itu seandainya ada air, harganya tinggi, mahal, ya, atau ada air, kemudian ada hewan ternak kita yang perlu minum. Kalau dipakai wudhu nggak cukup, nggak wajib juga dipakai air, tetap disyariatkan untuk bertayamum, ya. Nah, jadi setelah masuk waktu sholat, ketentuan ini sama dengan kasus mustahadah dan salisul baul. Mustahadah apa? Wanita yang terus-menerus mengeluarkan darah. Jadi kalau udah di atas 15 hari masih keluar darah juga, bukan darah haid lagi tuh. Itu namanya darah istihadah. Namanya darah istihadah. Wanita yang demikian, kalau dia pengen sholat, kudu azan dulu. Udah masuk zuhur nih azan. Nah, baru di kamar mandi dia cuci, bersihin segala macamnya, kemudian ditambal. Mungkin sekarang lebih mudah lagi ya, pakai kapas sekarang bisa dilapisin lagi sama pampers gede, pampers orang gede itu pakai, udah berpakaian, tutup aurat, wudu, selesai, lagi wudu keluar darah berasa, dimaaf ditoleran singkat, terus keluar lagi, udah rapi wudu, lagi sholat keluar lagi, dianggap sah oleh syariat akan sholatnya orang yang demikian. Ini ya. Maka orang yang demikian nanti niatnya bukan fardu wudu, tapi listibahatis sholat, wudu untuk diperbolehkannya sholat. Kenapa? Karena dia terus menerus dalam hadas. Karena dia terus menerus dalam hadas. Seperti itu. Sama kayak seperti salisul baul. Salisul baul itu penyakit beser. Penyakit beser itu baru kepengenan buang air kecil di keluar. Itu biasanya orang tua ya. Ya, memang nggak tahu penyebabnya apa itu. Kok bisa diobatin itu? Jadi lipat gitu yang namanya ibadah gitu. Ya, keluar. Ya. Ya, jadi lain sama orang yang keluarnya itu enggak istibro. Istibro artinya apa? Gitu dulu tuh. Jadi kalau orang pengen udah rapi kencing, dia mesti ngedaham dulu. Kalau nggak ngedaham, ntar habis wudu dikeluar, ada keluar. Kalau habis wudu ada keluar, ini bener keluar.
nangis, wudhu lagi batal. Jadi memang kalau bahasanya sih anyang-anyangan sih, ya, keluar lagi gitu. Ya udah lamain aja kamar mandi. Makanya diusahakan setengah 12 sudah berwudhu yang gitu. Ya, jangan mepet waktunya. Ngedaham dulu segala macam udah rapi, baru. Ini penting ya tentang masalah sah tidaknya kita dalam suatu ibadah. Ya ini ya wadukhuli waktu sholat. Jadi tayamum itu bukan sebelum masuk waktu, tapi sudah masuk waktu. Wa talabil ma, dan mencari air. Ya, mencari air. Ya. Kemudian artinya mencari air di sini sejauh mata memandang. Nah, kita ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, ya. Yang bisa dijangkau masih ada juga, udah khalas tayamum kita. Wa ta'adzuru istimali, dan uzur untuk mempergunakan air. Ya, uzur untuk mempergunakan air. Yakni seperti apa? Seperti orang yang memang ada satu luka di anggota wudu. Kalau lukanya di betis nggak masalah, kan betis bukan anggota wudu. Ya, nanti kalau wudu misalkan di telapak kaki, di perban, ya, habis wudu tayamumin baru, begitu. Jadi wudu juga, tayamum juga. Nah, adapun orang yang memang lagi sakit, saran dokter jangan sampai kena air dulu. Penyakit yang nggak boleh kena air apa ya contohnya? Demam kali ya, kalau kena air inilah cacar, ya bisa menyebar, bisa lama sembuhnya. Kalau ada lagi cacar yang baru baik tuh ya, udah kalau nggak kena air dulu tayamum ketika itu. Nah, kemudian wazuhu ba'da talab, dan ya ketidakmampuan untuk mencari air, ya setelah diusahakan mencari nggak ketemu juga, nah baru. Kemudian wa turabut thahir, dan turabut thahir di sini yakni debu yang suci, lahu gubar, yang memiliki gubar. Gubar itu maknanya yakni tanah yang memiliki debu, gitu ya. Fa in khalaqahu jisun, maka apabila bercampur dengan kapur, au romlun, atau pasir, lam yujzi. Jadi kalau kita tayamum ada yang kita pakai debunya nyampur-nyampur pasir atau nyampur-nyampur kapur, ya tidak sah. Nah, dalam hal ini maka yakni ulama ada yang menyatakan tayamum nggak sah kecuali debu yang ada di atas tanah. Debu yang ada di atas tanah. Cuma kalau kita lihat mudah ya, ada juga ulama yang berpendapat ya kalau kita nggak pakai pendapat ini, debu di mana aja pokoknya debu aja. Mau di tembok, di baju, di apa lagi? Di kaca. Kalau ada debu pakai. Ya, kalau tembok kita khawatir kena apa tuh? Kapurnya ya. Ada tembok yang kapurnya masih belum bersih kan tuh ya. Atau yang kita iniin bukannya debu, malah yang hitam-hitam apa itu namanya itu. Orang dulu apa bahasanya tuh ya. Kan cemong, kalau bukan debu, cemong bukan kita. Ya, yang dimaksudkan di sini debu sekali lagi ya, debu. Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i ya ulama memperkuat dalam hal debu di sini debu yang ada di atas tanah. Sekarang cari tanah susahnya minta ampun, apalagi di wilayah kita. Alhamdulillah sih banyak tanah, masih luas ya, masih enak, masih banyak tanah. Ya, ya daerah sini deh, daerah mana Awaludin situ cari tanah susah aja. Kalau nggak aspal, semen, ya. Nah, jadi ya udah tanah yang ditembok dan sebagainya. Kalau saya pribadi tetap tanah yang ada di atas tanah, ya, debu yang ada di atas tanah, nah, bukan debu yang di mana-mana, ya, bukan debu yang di mana-mana. Di sini ada penjelasannya nanti akan kita lihat, ya. Jadi
Demikian. Wa faraiduhu arba'atu asya. Fardunya tayamum ada 4. An-niyatu, niat. Wa mashul wajhi, mengusap wajah. Wal yadaini ma'al mirfaqain, mengusap 2 tangan beserta siku. Wa tartib, dan tertib berurutan. Nih ya. Jadi ini kan pelajaran SD kita nih. Pelajaran kita masih kecil. Ini sekedar pemberitahuan aja ya. Kalau kita belajar di YouTube nggak langsung serta-merta bisa dipegang gitu. Karena siapa aja kan bisa bicara. Ada orang nanya sama Ustadz YouTube, Ustadz, hukumnya berwudu ya mengusap kepala itu apaan? Hukumnya ya sunnah muakkadah. Dianggap sebagai kepala dikata sunnah. Ya, membasuh atau mengusap dikata sunnah. Ini kan lagi bicara wudu ini. Ya. Kalau tayamum kagak ada yang namanya mengusap kepala. Tayamum cuman ya kalau anggota yang diusap cuma 2, muka sama tangan. Kalau 4 tadi berserta niat. Niat, muka, tangan, tertib. Tuh. Ya, fardunya tayamum seperti itu. Jadi ketika dikatakan wudu itu seperti tayamum, ya lain. Kan ayatnya tadi disebut, ya. Ayat wudu itu nyampur dengan ayat tayamum. Surah apa itu tadi? Al-Maidah ayat 6. Al-Maidah ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah. Kalau kalian tidak melakukan salat, faghsilu wujuhakum. Lagi bicarakan wudu nih. Lagi bicarakan wudu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fatahharu. Ya, jika kalian junub maka mandi. Kalau junub bukan wudu, mandi, ya. Wa in kuntum marḍa, kalau kalian sakit, au ala safarin, atau berada dalam suatu perjalanan, au jaa ahadun minkum minal ghaib, ya, atau salah seorang dari kalian habis buang air besar, ya, au lamastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita yang bukan mahram, falam tajidu ma'an, kemudian kalian tidak memperoleh air. Kemudian kalian tidak memperoleh air. Nah, ini udah bukan tayamum nih ayat berikutnya. Ya, falam tajidu ma'an fatayammamu. Nah, ini ayat tayamum gabung dengan ya ayat wudu. Ya, di akhirnya ini tentang tayamum. Jangan disamain tayamum sama wudu. Ini ya. Ya kalau mohon maaf kalau gelar doktor S3 nggak ngerti tayamum sama wudu, bahaya itu. Yang bahaya buat jemaahnya maksudnya. Ya, jadi kan kalau sekarang kan kita silo gelar. Nah, guru kita emang lulusannya mana? Ya, lekar semua. Kan jarang orang dulu mengajar sekolah tinggi-tinggi. Dia lulusan lekar semua. Cuman memang pemahaman syariatnya luar biasa. Ya, kitab-kitabnya juga kualitasnya Masya Allah ya. Kalau sekarang biar dokter bacanya masih terjemah ini. Jadi ada semacam penurunan kualitas dalam keilmuan ya. Yang kita khawatirkan yang begitu justru yang diikuti, bukan guru kampung yang memang paham sekali masalah syariat secara detail ya. Nah ini fenomena satu krusial ya, satu masalah yang menjadi masalah kita semua nih tentang pemahaman umat saat ini ya. Jadi yang penting ngetop gitu bahasanya ya. Nah jadi beda. Wudhu dengan tayamum ya beda ya, meskipun dalam satu ayat masih ayat 6 tuh. Itu dari situ ayatnya terus belum habis tuh ayat 6. Sampai mana habisnya? Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum ya. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa yutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Sampai situ. Panjang benar kan ayatnya. Hampir setengah halaman Al-Quran kan, setengah halaman itu. Nah, jadi beda, jadi jangan dipersamakan wudu dengan tayamum sekali lagi, ya. Jadi di sini yang disebut fatayamamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ya. Jelas, jadi tayamum, fatayamamu, tayamum sendiri
secara bahasa maknanya faksudu. Faksudu artinya yakni qasad, niat, tujuan, maksud. Berarti dalam bertayamum itu fatayamamu, di dalamnya udah terkandung makna niat, gitu ya. Niat maknanya yakni dari penjelasan kebahasaan fatayamamu sudah tersimpan perintah untuk melakukan niat, ya. Meskipun ada dalil khusus dari hadis yang menjelaskan niat secara khusus untuk seluruh ibadah. Apa? Innamal a'malu binniyat. Nah, itu untuk semua ibadah. Sahnya ibadah hanya dengan niat. Tayamum ibadat bukan? Ibadat berarti perlu niat. Ya, demikian. Nah, kemudian kita lanjutkan watartib ya. Wa sunanuhu salah satu asya. Sunnah tayamum itu ada 3. At-tasmiyatu baca bismillah, wa taqdimul yumna 'ala yusra, mendahulukan kanan atas yang kiri, wal mualat sambung menyambung. Ya, sambung menyambung terus menerus ya, jangan difasil, jangan dijeda. Ini karena iktibaran bil wudu, mengiktibarkan, menyandarkan kepada syariat wudu sebelumnya. Kenapa? Karena tayamum sifatnya sebagai pengganti wudu. Ya, habis tayamum pengen sholat, air batal deh. Beli tuh air, ada mulus, ya segala macam, mampu menggunakan air, batal tayamum kita. Ya. Nah, kecuali dijual air, contoh air sebotol 5.000, ini dijual 50.000, boleh nggak beli? Karena itu udah jauh dari harga pasaran yang dikenal, udah kejauhan. 5.000 ke 50.000, ya tetap boleh kita bertayamum untuk kasus yang demikian. Kemudian waladhi yubtilu tayammuma salah satu asya, yang membatalkan tayamum ada 3. Ma'abtalal wudu, segala yang membatalkan wudu juga membatalkan tayamum. Ya, bersentuhan dengan wanita dan seterusnya. Wa ru'yatul ma'i fi ghairi waqti shalah, melihat air, memperoleh air pada selain waktu sholat. Ya, pada selain waktu sholat. Artinya sebelum masuk kita melakukan sholat. Ya. Nah, rawat Tirmidzi, Imam Tirmidzi meriwayatkan wa ghairuhu, dan selainnya, an Abi Dzar radhiyallahu anhu, dari Abu Dzar semoga Allah taala meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna as-sa'ida thayyiba tahurul muslim wa illam yajidil ma'a 10 sinin fa idza wajada al-ma'a falyumsahu basharatahu fa inna dzalika khair. Sesungguhnya debu yang suci itu mensucikan seorang muslim jika ia tidak, meskipun dia tidak memperoleh air 10 tahun, nggak ketemu air 10 tahun, tetap boleh terus melakukan tayamum. Ada 10 tahun kata Nabi. Ya, wa illam yajidil ma'a 10 sinin. Fa idza wajadal ma'a, kalau dia sudah memperoleh air, falyumissahu. Ya, maka berwudulah dia. Maka berwudulah dia. Artinya yakni dia basahi, ya, diusap daripada kulitnya. Makna di sini falyatawadda fa inna dzalika khair, karena yang demikian itu adalah baik. Ya, ini dalil atas bahwasanya tayamum batal apabila sudah mendapatkan air. Demikian. Kemudian yakni wariddah, kemudian murtad, ya. Wa sahibul jabair yamsahu 'alaiha, dan orang yang ada perban di anggota wudunya, ya, atau di anggota, ya, badannya, kalau dia memang pengen mandi wajib, ya, sahibul jabair, jababirah, perban, masalah perban ini, wa yatayammamu wa yusalli, dia boleh, ya, yamsahu 'alaiha, dia mengusap atasnya dan dapat bertayamum dan melakukan sholat. Jadi sebagai ganti anggota yang tidak terkena air wudu atau tidak terkena air dalam melakukan mandi wajib, maka digantinya dengan tayamum. Basuh apa yang bisa dibasuh, yang diperban diusap doang. Demikian, ya.
wala i'adata alaihi, dan enggak wajib untuk mengulangi usapan tersebut. In kana wada'aha 'ala tahir, jika ia meletakkan perban tersebut dalam keadaan suci. Tentang dalil ini ada satu hadis, ya, ada beberapa hadis diantaranya riwayat Al-Imam Abu Dawud dan selain Imam Abu Dawud, an Jabirin radhiyallahu anhu qala, dari Jabir semoga Allah meridainya, ia berkata, kharajna fi safarin fa asaba rajulan minna hajarun fashajjahu fi ra'si thumma ihtalama fasa'alahu ashabahu hal tajiduna li rukhsatan fil tayammum faqalu ma najidu laka rukhsatan wa anta taqdiru 'ala al-ma' faghtasala famata falamma qadimna 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam akhbara bidzalik faqala qataluhu qatalahum Allah ala sa'aluhu id lam ya'lamu fa inna shifa'ul 'ayyi as-su'alu innama kana yakfihi ay yatayammama wa ya'sira aw ya'siba jurhahu thumma yamsah alaihi wa yaghsila sa'ira jasadihi. Seorang sahabat, ya, yakni yang bernama Jabir, menceritakan, kami pernah melakukan perjalanan. Di antara kami ada yang ketiban batu. Batunya lumayan besar. Kenapa? Karena bikin bocor kepalanya. Berarti batunya lumayan besar, kepalanya bocor gara-gara ketiban batu nih. Ada sahabat ketiban batu, dia memecahkan kepalanya, bocor kepalanya. Kemudian pas ini sahabat yang lagi sakit ketiban batu tadi tidur, dia mimpi basah. Ihtalama, hadas besar kan? Ketika itu dia tanya sama sahabat yang lain, antum sekalian, untuk ade nih yang pala lagi bocor begini, ada gak keringanan dari syariat sehingga ane boleh bertayamum? Ya, karena kalau ane bakal mandi, ane lagi hadas besar. Kalau ane mandi kena pala, beri luar biasa ini. Boleh gak ane tayamum nih? Sahabat ini di awal Islam, tetap ini merupakan suatu pelajaran untuk kita sekarang, suatu kejadian yang pernah dialami sahabat ini. Apa kata sahabat yang lain? Kami tidak mendapati keringanan untukmu, ya. Maksudnya biarkan dia lagi bocor nih, ya itu tetap mesti mandi. Kata sahabat kan belum tahu hukumnya, ya. Sedangkan engkau mampu untuk mempergunakan air karena dianggap mampu, biar bocor kan itu masih bisa pakai air. Kemudian ada sahabat yang bocor kepalanya mandi dia basahin kepalanya. Saking perihnya meninggal ya sahabat. Saking perihnya meninggal, wafat. Ketika sahabat yang mengalami kejadian tadi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitahukan hal tersebut, Nabi pun bersabda, mereka telah membunuhnya, semoga Allah membunuh mereka. Ini maksudnya, waduh, celaka kalian ini. Ya. Apa kata Nabi? Ala sa'alu idlam ya'lamu. Kenapa kagak nanya kalau nggak tahu? Kata Nabi, ente mah ngapain pada kagak nanya kalau nggak tahu? Jangan main putus-putusin masalah hukum aja. Ini pelajaran buat kita nih. Nggak tahu, bilang aja kagak tahu, selesai deh. Mau apa kita paksa-paksa jawab? Ya. Kenapa pada kagak nanya kalau kagak tahu? Kata Nabi. Ala sa'alu idlam ya'lamu. Fa'inna shifa'ul 'ayyi as-su'alu. Sesungguhnya obat bagi ketidaktahuan adalah bertanya. Obat yang nggak tahu nanya. Obat yang sakit kepala paramek. Kalau nggak tahu nanya. Tuh kata Nabi. Innama kan yakfihi ayyatayammama wa yaksira. Karena yang tadi kejadian yang wafat tadi dia cukup bertayamum dan memerban dia punya luka. Ya, dia memerban dia punya luka, kemudian hanya sekedar diusap atas perban, bukan lukanya yang diusap. Kemudian dia mandi, membasahi seluruh tubuhnya yang agak luka. Begitu. Ini, ya. Jadi pelajaran juga di awal Islam demikian, ya. Artinya dalam hal ini makna tadi mereka membunuhnya
semoga Allah membunuh mereka. Bukan gitu. Ya, maksudnya bukan Nabi sumpahin semoga Allah perangi mereka, bukan. Ini maknanya perbuatan yang dilakukan sahabat itu berbahaya. Ya, yang ini mengarahkan seseorang melakukan sesuatu yang sebenarnya syariat ada memberi keringanan atas beliau itu. Harusnya aneh nggak tahu, wah selesai itu. Jadi sahabat mau bagaimana? Atau ditunda sholatnya dan lain sebagainya. Ya, nanti sampai ketemu Nabi baru ditanyakan akan masalah tersebut. Harusnya demikian. Nah, kemudian wa yatayammamu likulli fardhatin. Bertayamum bagi tiap satu kali sholat fardu. Wa yusalli bitayammumin wahid masya'a minan nawafil. Dan boleh sebanyak mungkin sholat sunnah dengan satu tayamum. Kalau sholat fardu cuma sekali. Jadi habis tayamum buat sholat zuhur, jangan ntar nungguin asar pakai tayamum sholat zuhur, nggak boleh. Masuk asar tayamum lagi. Gitu. Sama kayak orang salisul baul tuh. Salisul baul dan mustahadah. Udah sekali sholat zuhur, nanti asar, masuk asar dibersihin lagi, dicuci lagi, dipangkat lagi, dipakai baju lagi, diwuduk lagi, di sholat asar. Ntar buat sholat maghrib begitu lagi. Ya, sama kasusnya dengan orang tayamum di sini. Ya, jadi ya yang ketiga di sini riwayat Imam Baihaqi dengan isnad yang sahih, jalur periwayatan yang sahih. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar semoga Allah meridainya, ia berkata, yatayammamu li kulli salatin wa illam yuhdits. Seseorang itu bertayamum bagi satu kali salat saja. Ya, sekalipun dia tidak berhadas. Belum batal nih. Tetap masuk asar mesti tayamum lagi. Nah, demikian. Ya. Jadi ini satu, yakni kemurahan, yakni keleluasaan, kelapangan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi seperti ini bisa kita lanjutkan. Masih lama ya? 7. Mungkin pertanyaan dari silakan. Iya. Kalau tanahnya itu tanah yang nggak dilalui orang atau boleh pakai tanah yang dilalui orang? Iya. Pokoknya selama tanah tersebut tidak ada najis. Nah, pokoknya dipastikan nggak ada najis, maka boleh dipergunakan debu yang ada di tanah tersebut. Ya, pernah kita bahas ya. Jadi kalau kita jatuh nih, lagi becek jalanan kotor, sholat boleh. Bahasa apa? Yang penting kita ingat itu jalanan. Seandainya dulu pernah ada, taruhlah kotoran tikus ya, orang di jalanan, tapi ya sekitar 6 bulan yang lalu dan airnya udah gak ada, udah berkali-kali hujan, udah bersiapnya hujan gitu. Jadi kita anggap suci jalanan. Oleh sebab itu kita nggak diperkenankan buang najis sembarangan. Ini ya, maka hindari nyiram jalanan pakai air comberan. Begitu tuh. Kita paling pakai jalanan pakai air comberan, ya dipakai air comberan. Jadi kan kalau kita jatuh lah, kena apa lah, ya kotor kan ada comberan kan segala najis. Yang namanya got kita kan bukan got gede, ya, bukan kayak seperti di Bogor, ya, got-got kecil semua gitu. Ya, yang kita lihat ya kotor sifatnya, ya. Jadi tanah manapun yang meskipun dilalui orang, ya, tapi itu tanah kita yakini suci. Jadi kotor belum tentu najis, ya, kotor belum tentu najis. Kalau najis sudah pasti kotor. Ya, yang lain silakan. Gak apa-apa deh, kita lanjutin dikit nih, masih lama ya. Berapa menit lagi? 7. Terus sedikit. Faslun, hadal fasal, ini satu fasal. Wa kullu ma'i'in kharaja min asabilain najisun illa al-mani. Tiap yang ya benda cair keluar dari dua jalan, kubul-dubur, pelepasan depan, pelepasan belakang, hukumnya najis kecuali mani.
Mani nggak najis. Ada 4 macam air yang keluar, ya, dari yakni kubul laki termasuk perempuan, yakni mani. Statusnya suci. Suci tapi wajib mandi. Begitu. Dia suci tapi wajib mandi. Yang kedua ada madhi. Madhi itu najis. Ya, madhi najis. Kalau kena sesuatu najis, kenain sini doang. Kita basuhnya sini aja. Nggak usah sampai semua kagak. Ya di sini doang. Berarti kalau kita punya pakaian dalam yang kena, ya kita masuk kamar mandi, buka semuanya. Biar yang terkena najis doang yang kita bisa basuh. Kalau kita semuanya kita gebyur, basah-basahan kita. Begitu ya. Jadi mani, madhi, ya. Kemudian ada wadi. Wadi ini cairan kental yang juga najis, ya. Yang keluar beda dengan madhi. Madhi itu tersebab gejolak syahwat. Sebelum keluar mani, madhi dulu tuh. Kalau wadi, dia keluar bukan karena gejolak syahwat. Seperti ada orang capek atau ya olahragawan deh biasanya suka. Kayaknya ada lengket-lengket nih. Ya kalau emang ada bukan gejolak syahwat, nggak ada ciri-ciri keluarnya mani. Ciri mani kan di Al-Quran disebut mimma indafiq, dari air yang terpancar. Kalau bahasa kita muncrat, gitu ya, dari air yang terpancar. Nah itu yang namanya mani seperti itu. Dan kemudian ya mengendurnya syahwat. Nah itu ciri daripada keluarnya mani. Kalau mani belum, syahwatnya lagi tinggi-tingginya. Itu kalau mani. Kalau wadi tidak ada hubungannya dengan syahwat. Kalau hadi itu air yang keluar, cairan kental yang keluar lengket dari wanita sesaat atau ketika melahirkan. Mungkin kalau bahasa kitunya air ketuban kali. Ya, hadi ini maknanya air ketuban. Jadi ada 4 air. Mani, madhi, wadi, hadi. Yang najis 3, yang suci 1, mani. Gitu. Nah, dalilnya riwayat Al-Imamul Bukhari di sini. Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajatihi ataitu bima'in fayaghsilu bihi. Nabi apabila buang air, ya, aku membawakan untuk Nabi air untuk Nabi basuh bekas yang keluar tadi, ya. Kemudian riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, Sayyidina Ali mengatakan, "Kuntu rajulan madza'an fastahyaitu an as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amartu al-Miqdad ibn al-Aswad fasalahu faqala fihi al-wudu. Wa li Muslim yaghsilu dzakarahu wa yatawaddah." Sayyidina Ali cerita, aku ini lelaki yang banyak mengeluarkan madi, kata Sayyidina Ali. Jadi kalau ada orang yang suka keluar madi, jangan bilang kagak normal. Sayyidina Ali banyak keluarin madi. Ya. Nah, Sayyidina Ali banyak keluar madi. Aku pengen nanya Nabi, malu. Kenapa? Mertua kan. Anak Nabi kan istrinya Sayyidina Ali, Siti Fatimah. Akhirnya Sayyidina Ali nyuruh sahabat yang bernama Miqdad bin Al-Aswad. Ya, Al-Miqdad ini dimintain tolong sama Sayyidina Ali. Itu tanya Nabi gini, hukumnya kalau kita keluar madi apa? Begitu. Pas ditanya, Nabi menjawab fihi wudu. Mesti wudu. Berarti mengeluarkan madi itu membatalkan wudu. Berarti mengeluarkan madi itu najis. Ya. Dalam riwayat Imam Muslim lebih lengkap, yaghsilu dzakarahu. Dia basuh zakarnya kemudian dia berwudu. Nah, itu ya masalah daripada madi. Kemudian riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud semoga Allah meridainya, ia berkata, "Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaib." Nabi buang air besar. Fa'amaroni an atiyahu bi thalathati ahjar. Nabi perintahin aku bawa 3 buah batu.
berarti ya istijmar. Istijmar bersuci dengan batu, nggak pakai air nih, ya. Berarti Nabi dibawain batu, tidak mempergunakan air. Nah ini merupakan kelapangan syariat pula. Kenapa? Ya kita di sini banyak air. Nah kalau di padang pasir itu zaman Nabi coba nggak ada isi umum, beliau berkilo-kilo jalan nggak ketemu isi umum. Gimana nih kalau kita mau buang air kecil, buang air besar? Nah, pakai batu kan berarti yang banyak di padang pasir ya batu tentunya. Ya. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ana cuma dapat 2 batu nih, baru 2 batu. Fawajatu hajarain wa tamassu salisa, falam ajidu." Ana nyari batu satu lagi nggak ketemu-temu. Fa'aqatu rawsatan. Ana akhirnya ambil teh kering. Teh onta yang udah kering, keran keras tuh. Diambil apa? Abdullah bin Mas'ud. Batu 2, teh onta kering 1. Fataitu biha. Saya bawa nih 3 buah benda tadi, 2 batu, yang satu lagi teh onta kering. Nabi ngambil batu doang, yang 2 biji diambil. Kemudian Nabi membuang teh onta kering, wa al-qarotha. Wa qala, Nabi pun bersabda, hada riksun. Ini kotor, ini najis. Riwayatnya Imam Bukhari. Ini riwayatnya Imam Bukhari. Ini najis, tai ontak kering najis, tai ontak kering kotor. Nah, ini dalil paling akurat nih. Dalil paling mantep, efektif buat ya mengkanter paham sesat yang tengah berkembang di kita punya masyarakat. Dikit-dikit dalilnya sahih gak? Ada hadisnya gak? Ada hadisnya gak? Sering kan itu ditanya ke kita. Nih ibadah nih kita ditanya hadis, ya nanya hadis jangan aneh. Ya kalau nanya tiap ibadah disuruh tanya hadis gantian, ntar dia lagi ibadah ditanya hadisnya. Nggak bakal tuh apa nih, nggak bakal tahu. Jadi paham sesat tadi apa dibilang? Tai kucing kagak najis. Saat tai kucing statusnya apa? Tidak najis. Kenapa saat tai kucing tidak najis? Tidak ada hadisnya. Na'udzubillah dari bahlul. Iya bahlul ya. Bahlulnya bahlul kuadrat. Jahil murakkab disebutnya. Kenapa? Udah nggak tahu tapi ya sok tahu gitu. Kan jahilnya dua ngerangkap tuh jadinya tuh. Ganda, jahil ganda. Nyesatin orang begini. Tai kucing dibilang kagak najis. Tai ontak kering najis. Kalau kita mau tanya ke dia, bawaan mana ya tai ontak dan tai kucing? Ini ada kias. Kalau tai ontak aja najis, bagaimana tai kucing? Begitu. Jadi kalau minta hadis melulu, ya nggak ketemu. Untuk masa kita sekarang, Masya Allah, yang banyak justru diambilnya dari kias. Ini min babin aula disebut kias aulawi disebutnya, ya. Itu pakai dalil nakli. Ini namanya dalil nakli nih hadis. Pemahamannya secara aklinya seperti itu. Pemahamannya secara aklinya seperti apa? Begini. Binatang yang ada di permukaan bumi berapa banyak? Nggak hitung. Banyak. Nabi umurnya berapa tahun? Meninggal 63 ya? 63 tahun. Bisa gak kira-kira Nabi sebutin status kotoran binatang yang hidup di permukaan bumi ini semuanya? Kagak mungkin. Nah kalau ada ratusan ribu jenis binatang, Nabi terangin satu persatu status kotorannya, berapa lama Nabi terangin? Sebut binatang ini. Banyak gak binatang yang di negeri kita yang gak ada di Timur Tengah? Banyak. Masya Allah. Secara akliahnya gak mungkin. Nah makanya ada yang disebut dengan kias analogi, mempersamakan hukum. Karena kesamaan, ya, sama-sama kotoran kan, sama-sama kotoran binatang statusnya. Tai ontak kering najis, kote kucing, ya najis pastinya. Jadi kalau dibilang kenapa saat nggak najis, tidak ada hadisnya, berarti Ustaz nggak ngerti hukum, gitu. Jadi hadirin nggak cuma hafal hadis 100 hadis doang.
Bahkan kalau orang pengen ya beristimbat dengan hadis hukum itu paling kurang Imam Ahmad bilang 40.000. Allah, 40 hadis baru kita boleh ngomong. Nah kita nggak boleh ngomong masalah halal haram, sah dan tidak sah, kecuali kita udah sampai 40 hadis, pemahaman bahasa kita udah mantap, baru boleh bicara. Sekarang gimana saat sekarang? Ikut ulama selesai. Kita enak deh. Kita bermadhab, baca hadis. Tadi disebut ini hadisnya ini dalilnya ini, ayat Al-Qur'annya ini. Enak. Coba kalau atu-atu kita ibadah cari sendiri dalilnya, nggak rapi-rapi gitu. Ayatnya mana? Habis gitu Qur'annya terjemah lagi. Innalillah. Ya silakan. Kalau luwak itu gimana Ustaz? Iya. Betul. Luwak itu kotorannya najis. Sekarang ada kopi luwak. Nah, kopi luwak itu biji kopi yang dimakan luwak. Biji kopi yang dimakan luwak. Nah, sekarang biji kopi tersebut kalau memang pecah ketika keluar dari duburnya luwak, berarti sudah terkontaminasi dengan najis. Sebab perut luwak kan najis. Berarti kopi luwak najis. Kenapa najis? Kalau memang biji kopinya pecah, kan dimasuk tuh. Kalau biji kopinya nggak pecah, nggak terkontaminasi dengan najis. Cuman siapa yang bisa menjamin tuh biji kopi nggak pecah di dalam? Kesimpulannya, nggak usah minum kopi luwak kalau gitu. Ya, banyak kopi yang lain, ada kopi gayu, ada kopi Lampung, kopi sinar, kopi nabang iya, yang bungkusnya coklat tuh sebelah makmur. Kopi apa lagi? Ya, iya banyak itu nabang kopi, nggak usah, udah enak tuh kopi. Di kopi luar kan kita khawatir najis. Tadi tuh kalau terkontaminasi dia pecah, kena najis. Nah, ya demikian ya pembahasan najis belum kita selesaikan, insyaallah minggu depan.